Bener nggak sih kalau kita mau laku buat jualan online, kita tuh harus selalu jualan produk-produk yang lagi viral. Apapun yang lagi rame, lo bikin. Nah, ini bener-bener cuan, atau sebenarnya kalau lo salah timing, bukannya dapet cuan, tapi yang ada malah pusing. Kenapa lo ngabisin duit buat bikin produk yang nyawanya udah pendek gitu loh. Nah, gua tahu nih buat banyak para seller atau mungkin seller pemula, masih banyak yang suka mikir kayak, aduh ini gue jual apa ya? Jual ini laku nggak ya? Apa gue ikutan aja tuh, itu produk kan laku. Kalau gua jual, gue bakal kebawa untung dan lain sebagainya. Nah, di video ini gue bakal cerita beberapa pengalaman gua dalam milih produk gitu kan. Ada yang untung, jujur ya pasti ada yang untung lah. Tapi maksud gue, yang untung ada juga. Gimana ceritanya, terus gimana solusinya biar rame, pastiin tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai gitu ya. Nah, gue tahu nih, hampir 90% seller, ya termasuk gue juga dulu pernah lah, fair ngomong gitu kan. Kita itu gampang banget tergoda kalau misalnya lihat ada kompetitor jual produk yang kok nih produk laku banget ya, kok produk gua nggak kayak gitu ya, gitu kan. Dan ujung-ujungnya apa coba? Apalagi kalau misalnya tuh produk viral, viral parah gitu kan. Ujung-ujungnya adalah biasanya pasti kita tergoda buat ya dua macam sih yang dilakuin. Satu, lu beli produk yang sama lu jual jadi kompetitornya gitu kan. Terus kalau bisa ya banting-banting lebih murah dikit karena gua belum punya nama, yang penting nanti juga kan orang tahu gua punya, yang gua tahu banyak seller lain sebel juga. Tapi ya ini bisnis man, bener kayak juga ini bisnis, jadi mau gimana lagi gitu kan. Atau kedua, lu bikin produk yang serupa, yang mirip-mirip, dan udah gitu ya apa coba, kita jualnya lebih murah lagi, bener nggak? Karena mikirnya gini, anjir dia ada sehari dapat 1000 order, ya gua mirip-mirip dapat 500 masih oke kali ya. Dia untungnya segitu, serakah lu mah, gua mah ya setengahnya juga nggak apa-apa deh, yang penting masih untung. Aku, bener nggak? Siapa yang diantara kalian pernah kepikiran ngelakuin kayak gitu? Gitu. Jujur gue juga pernah, dan biasanya gue juga kayak ngeliat kayak, hah, kok gini banget ya gitu ya, kok enak banget ya gitu. Tapi yang perlu mau gue bahas di sini adalah ketika lo mau melakukan seperti itu, lo bikin produk orang apa, ngeliat produk yang ikutan viral gitu ya. Nah ini itu tuh bukan dibilang ya semua pasti ada untungnya, tapi ada resikonya juga. Kenapa? Satu nih yang gue bilang, ketika lo coba jualan produk viral, kalau produknya sama persis, udah pasti perang harga deh. Dan yang namanya perang harga itu pasti ngancurin bisnis, pasti ngancurin profit. Gitu. Tapi gue tahu, mau gue ngomong gimana pun, pasti banyak di antara kalian tetap aja suka gitu. Ya udahlah, kalau untung kenapa enggak gitu kan? Toh gue untung-untung aja masih profit daripada barang gue nggak laku-laku. Bener kan? Cuman ya ini resiko, perang harga itu pasti ada, makin lama makin brutal. Dan ketika perang harga itu bakal bikin resiko kedua makin muncul. Umur produk viral itu ada umurnya, dan biasanya umurnya pendek. Gue pernah dapat data dari TikTok ya. Kalau di TikTok itu rata-rata produk viral kalau nggak bisa dipertahankan itu umurnya paling cuma 3 bulan, maksimal 6 bulan. Coba deh lu bayangin. Jadi kayak ketika contohnya kita lihat viral, oke rame, lu mau masuk, lu mau bikin, lu bikin butuh waktu kan? Bener nggak? Pasti butuh waktu dong. Udah gitu ketika lu mau jual, nah pertanyaannya satu, kalau umurnya pendek, ketika barang lu siap jual, ketika lu promosi, masih ada umurnya nggak? Jangan sampai gini, gue pernah juga ya ngalamin kayak, gue lihat semua orang kayak jual apa, belum lama gue bikin produk, gitu kan, kayaknya untung nih, gitu. Nah, terus gue ngomong sama partner gue kan, salah satu bisnis gue ada yang tentang produk, gue joinan, gitu kan, karena nggak mungkin gue, jujur sih, gue nggak mungkin gue ngerjain semua sendiri, jadi ya gue tahu kalau gue sendiri nggak bisa, jadi gue mendingan kerja sama banyak orang, ya untungnya memang bagi-bagi sih, tapi ya tetap profit, bener nggak? Jadi gue pengen tahu tuh, lo ada yang tipe sama gue nggak? Gitu, jadi gue ngomong partner gue, dan partner gue tuh pede abis, dan kita hitung-hitungan, kalau produksi 500, 1000, 2000 sekian gitu kan. Dan sebenarnya gue juga kan, maksud gue suka bilang ya kalau cerita di ini ya, lu bikin produk jangan banyak-banyak, yang penting marketingnya segala macam gitu kan. Nah biasanya gue juga mulai dari slow gitu kan, biarin deh kita testing gitu kan. Tapi karena itu momennya ini, terus kita lihat takutnya umurnya pendek, kita ambil stok yang banyak. Dan lo tau gak guys hasilnya apa? Barangnya nggak habis. Mana ada umurnya lagi. Tapi ya udah mau gimana lagi kan, maksud gua kan ya bisnis gitu kan, kita udah ambil resikonya. Memang sih kalau dihitung-hitung secara bikin produk itu masih untung sedikit, tapi akhirnya dead stocknya juga ada, umurnya udah keburu habis gitu kan. Makanya gue bilang ketika lo bikin kayak gitu, resikonya gini, umurnya cukup nggak gitu. Di gua aja
umurnya ternyata ya nggak cukup gitu. Akhirnya ada stok yang kita nggak keluar. Ya udah, gue juga nggak tahu nanti stoknya apa. Apakah nanti mau dibagiin, apakah dibandingin? Ya udah mau gimana lagi gitu kan. Nah makanya itu adalah resikonya. Nah biasanya ketika seller itu lagi mau bikin produk viral gitu kan. Nah ada beberapa kesalahan yang gue sendiri juga pernah lakuin. Satu, lu ikut-ikutan tanpa riset gitu kan. Jadi kayak ketika gue masuk, gue telat momennya. Karena bisnis itu kan ngomongin momen juga dong. Karena kalau pikir-pikir ya, jadi kayak bisnis itu mirip sama kayak lo lihat pasar saham deh gitu kan, ada saham yang lagi bagus naik 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 naik, naik. Tapi kan nggak ada yang namanya naik selamanya, bener nggak? Ada momennya di mana dia bakal turun. Ketika lu apa ya, lu nggak ngeriset dengan benar atau lu ikut-ikutan, lu masuk, lu bikin waktu segala macam, ketika itu turun, bye bye, bener nggak? Lu beli di pucuk, ada sisa tuh, gitu. Karena biasanya ikut-ikutan tanpa riset, gitu kan. Jadi kayak biasanya kita terlalu tergoda, ini kayaknya untung apa enggak kita masuk, padahal riset kita kurang matang, ya. Yang kedua adalah biasanya langsung nyetok gede. Nah tadi gue cerita, gue sendiri juga kena gitu kan. Ketika lo bikin kayak gitu langsung nyetoknya gede, karena kita bikinnya rugi nih kalau cuman segini, ya kan, bener nggak? Apalagi ini lagi viral, lagi rame, lagi apa? Padahal yang kita kagak tahu adalah umurnya. Umurnya masih lama nggak? Umurnya masih pendek apa udah panjang? Masih baru apa udah lama nih? Karena gini, viral itu bisa jadi kita telat. Karena fair ngomong lah, maksud gue susah kita buat tahu apakah ini bakal viral apa enggak. Dan ketika kita udah tahu udah viral, biasanya udah cukup, waktunya udah cukup berlalu. Gitu kan. Nah, terus jadi gimana strateginya biar ketika kalian jualan produk viral itu lebih aman? Yang pertama adalah sebenarnya ya pasti lu ketika mulai ya jangan langsung masuk testing. Jangan langsung jor-joran deh. Jadi testing dulu. Mungkin produksinya nggak usah terlalu banyak, cobain dulu rame apa enggak. Yang penting adalah gimana caranya bisa memproduksi dengan cepat dan memenuhi kebutuhan. Nah, biasanya jujur ini di Indonesia yang agak masalah gitu ya, karena kita susah juga nih dapetin apa ya, supplier yang bisa ngebut gitu loh. Oke, gue coba dulu segini, kalau laku gue beli banyak. Nanti biasanya ketika dibeli dikit bisa, ketika beli banyak ya udah gitu kan, susah, bener nggak? Nah jadi itu biasanya jadi masalah. Yang kedua adalah jangan sampai lo bergantung banget sama produk itu doang gitu kan. Jadi kayak, oh ini adalah produk utama nih, gue udah ini, gue di situ, duit gue di situ, mati lo kalau itu adalah utama. Karena ketika itu lo udah apa ya, jangan taruh seluruh satu keranjang lah. Ketika itu umurnya udah lewat, yang namanya viral tuh ada umurnya. Kalau umur udah lewat, susah buat ngangkat produk lagi. Dan ingat, viralnya bukan sama kalian, bener nggak? Kecuali kalau lo yang ngeviralin, lo bisa kepikir, oke, gimana lagi ya, gua nyiapin buat viralnya. Tapi kalau lo bukan lo yang bikin ngeviralin, artinya kan lo juga nebeng sama orang. Lo kan nggak tahu itu dia gimana, apakah dia hoki, dia bakal bikin lagi, atau ya udah dia juga, ya udah aja, gue juga nggak sengaja, ya udahlah kita rame-ramean gitu udah beres, gitu kan? Ya kan rugi juga kalau kayak gitu. Bener nggak? Nah, dan yang paling penting lagi adalah ketika lu jual produk viral, jangan cuman ngandelin organik. Kalau menurut gua, karena gini, yang gua ngalamin ya, karena kita ngerasa, oh ini lagi rame, udahlah nggak usah terlalu banyak spend, kan tetap laku toh, gitu kan. Nanti kan bisa kehitung lah. Nah, momennya lewat, habis. Justru kalau menurut gua, kalau udah viral, ya udah, berarti mungkin lu harus, apa ya, lu harus lebih spend lagi, lebih jor-joran lagi spendnya. Karena ketika lu spendnya jor-joran gitu kan, itu kan bisa mempercepat ngabisin barang lu. Dan kalau udah habis, misalnya kalau produk viral ya jangan terlalu di restock, kecuali lu yang bikin momennya. Gitu kan. Nah, dan paling penting adalah action plan-nya gimana nih? Kalau misalnya stoknya lama, ada sisanya, lu ada rencana nggak? Gitu. Kalau nggak ada rencana, ya kan repot. Bener nggak? Yang ada malah lu pusing sendiri. Jadi harus siap nih gimana caranya kalau misalnya itu gagal. Karena gitu biasanya banyak seller suka nyiapin bisa bikin, tapi nggak nyiapin gimana kalau gagal. Nah itu dia tadi sih beberapa hal yang gue alami tentang produk viral. Yang pasti ya seperti yang gue bilang, segala sesuatu itu lo harus riset, harus bikin rencananya, harus bikin plannya. Karena kalau lo nggak bikin rencananya, lo nggak bikin plannya, wah bisa kacau deh. Nah kalau misalnya ada di antara kalian yang, aduh, bisa nggak sih dibantuin dibikin plan buat bisnis kalian, buat produk kalian, buat toko kalian, biar kalian tuh nggak ngandelin produk viral doang, atau biar kalian tuh bisa memang bikin produk viral kalian sendiri, gitu kan? Nah, gue punya program namanya Konsultan Ordal, di mana di situ kita udah nyiapin tim konsultan buat ngebantu ngerapihin bisnis kalian. Mau dari mana nih? Lu mau dari operasionalnya? Mau dari marketingnya? Atau misalnya gini, biasanya sih rata-rata orang yang kita masuk kerja sama ya, dari marketing digitalnya nih. Jadi kayak lu jualannya kayak gimana, strateginya kayak gimana, udah punya tim apa belum. Nah, di situ kita bisa ngebantu ngerapihin semuanya. Gitu kan, biar tim kalian bisa jalan tanpa nantinya lu harus pusing lagi. Dan biasanya rata-rata klien yang gabung sama kita, itu dalam satu project 3 bulan sampai 6 bulan, itu biasanya goalnya nyampe. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau naik omset berapa persen, kekejar tuh rata-rata. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau lo tanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.